ternyata surprise saya di sana. Surprise ya. Kok gedungnya kok begini, bangunan-bangunan tuh terjaga dengan rapi, pasar bahkan seni mereka itu luar biasa. Pasarnya kok bersih, terus orang itu kuburan jadi tempat untuk kuburan itu sudah kayak taman. Terus saya ke sana, sambutannya masyarakat sana ke pasar-pasar itu hangat, bagus. Tidak seperti kita bayangkan. Mereka itu menariknya, para ulama ini punya pengikutnya. Misalnya kalau ulama, jadi misal subuh ya, saya subuh di sana. Kok subuhnya bisa sampai tiga kali sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Wonder Home Podcast dengan saya Syifa Amin. Ini hari-hari masih dipenuhi dengan berita-berita tentang Iran versus Israel. Amerika masuk ikut-ikutan campur tangan. Iran berkunjung ke Rusia juga untuk mungkin mencari bantuan, dan kita nggak tahu kapan berakhir, meskipun kita berdoa mudah-mudahan segera berakhir. Kita sudah kedatangan namanya Pak Dr. Muhammad Heri Zulfiar. Dipanggilnya Pak Heri ya, Pak Heri. Beliau ini adalah dosen di Teknik Sipil UNY, dan punya pengalaman berkunjung ke Iran, mengamati dan meneliti di sana. Nanti kita ngobrol bagaimana Iran, negara yang diembargo, disanksi ekonomi dan macam-macamnya, pasokan energi dan macam-macamnya ke Iran, tapi bagaimana bangsa yang banyak disanksi dan diembargo ini bisa survive, kira-kira begitu Pak Heri. Dan Pak Heri orang yang menekuni di bidang S1 di Teknik Sipil, diploma dulu. Diploma, terus kemudian S1 Teknik Sipil sampai X3 juga di bidang Teknik Sipil. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama beliau ini tentang beliau sendiri dan juga perjalanannya ke Iran, bagaimana Iran bisa survive. Sebelum kita ngomong tentang Iran, Pak Heri. Ini kan Pak Heri melakukan perjalanan ke Iran itu tahun 2018. Nah, ini gini ya, kalau orang studi agama macam-macam ke Iran itu kekum gitu biasanya ya, tertariknya wajar lah ini. Ini studinya ada di bidang teknik sipil. Terus kemudian yang jadi rujukan dan keinginan untuk dituju sebagai studi banding atau tempat penelitian itu Iran. Itu gimana ceritanya? Why Iran gitu waktu itu? Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Heri Zulfiar. Jadi saya lahir di Surabaya. Orang tua dari Bangka Belitung. Dari Babel. Ya, kalau pernah dengar Laskar Pelangi ya. Laskar Pelangi. Saya bukan sebagai orang biasa. Kalau orang tua saya bukan orang-orang yang disebut dengan orang timah. Kita orang rakyat biasa. Jadi kalau sudah pernah baca sama Laskar dengan Andrea Hirata lah ya. Ya, itulah gambaran kita di sana seperti itu. Nah, tapi orang tua saya ini seorang yang kuat masalah pendidikan. Dia menginginkan anaknya yang 10 itu harus sekolah. 10 anaknya? 10. Nah, kenapa dia punya keinginan kuat? Karena sejak saya lahir, dia selalu mencatat. Jadi saya punya buku. Kalau orang bilang kalau biografi ini kan kita tulis sendiri. Ini autobiografi. Bapak saya yang nulis tentang saya. Dari tahun 67. Dari tahun 67. Ya, kalau Pak Heri lahir bulan Februari, tanggal 15 67. Ya, beliau menulis tentang saya. Sampai saya balik 5 tahun. Dia tulis. Di dalam tulis itu banyak filosofi yang dia sampaikan ke saya. Termasuk dalam masalah verbal dia sampaikan. Kamu tuh siapa? Gimana kelakuan kamu sebagai anak nomor 2? Jadi semua anak-anaknya dia ditulis. Memang langka tradisi seperti itu zaman sekarang ya. Iya. Ya, tapi bapak saya lakukan. Terus dia menginginkan saya sekolah.
masuklah saya di teknik sipil. Saya suka teknik elektro sebenarnya. Oke. Awalnya elektro. Tapi karena pilihannya diterima teknik sipil, ya sudahlah diterima teknik sipil dan diploma lagi. Diploma di ITS Surabaya. Institut Teknologi Surabaya. Nah, di situ saya banyak belajar karena tanggung jawab saya ke depan itu terhadap adik-adik itu cukup besar. Maka kan saya mengambil langkah cepat supaya segera selesai. Tapi karena tradisi orang tua, saya diminta untuk banyak membaca, banyak literasi itu. Tradisi itu tetap melekat di saya, sehingga pada saat saya bekerja itu kerja saya cuma beli buku. Sebagian penghasilan itu saya beli buku, sehingga punya banyak buku dulu. Dan saya suka buku sejarah dan buku logika. Gitu ya. Ini orang teknik loh ini. Teknik untuk nyari duitnya. Tapi hatinya di sejarah, logika, kalau filsafat juga mungkin barangkali. Awal mulai saya kurang paham filsafat. Oh gitu. Tapi saya suka ilmu logika. Karena basic saya suka matematik. Oke. Jadi memang saya sangat menyukai matematik. Terus bersamaan dengan itu saya lanjut S1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sambil bekerja, sambil berkeluarga. Bekerja itu di perusahaan kalau di konstruksi. Oh, di konstruksi. Ya, bangun. Karena di Muhammadiyah ini kan dekat di Jogja ini kan dekat Borobudur ya. Beberapa teman-teman nanya itu, bagaimana cara membuatnya, sejarah tahun berapa, siapa arsiteknya. Sebagai orang konstruksi saya tidak bisa jawab. Awal mulanya itu. Jadi ada masalah apa ini dengan pendidikan kita? Ada pertanyaan di luar teknik, keterampilan teknik sipil gitu. Kalau membangun tuh gampang. Saya bisa dijawab. Kalau bangunan tinggi, bangunan high rise building itu bidang saya. Hotel, gedung itu sudah biasa. Tapi ketika saya bertanya, Borobudur gimana cara bangunnya, saya nggak bisa jawab. Awal mulanya itu, sehingga saya harus membaca lagi sejarah. Kemudian saya melanjutkan UI. Pada waktu itu UI itu membentuk tim untuk penelitian yang disebut dengan penelitian artificial intelligence, kecerdasan buatan. Itu tahun berapa sudah ada artificial intelligence? Tahun 2000. Tahun 2000-an? Tahun 99 lah. Awal-awal 2000 ya? Ya. 99 bahkan. Ya, 99. Terus saya diarahkan ke sana. Terus ada sekitar 6 atau 7 tim, 7 orang maksudnya satu tim itu, untuk meneliti atau mengembangkan artificial intelligence di bidang konstruksi. Artificial intelligence di bidang konstruksi. Ya, AI. Saya nggak mengerti apa itu, tapi karena saya menyukai ilmu logika, jadi cocok. Nah, dari tim itu akhirnya tinggal saya sendiri. Dari berapa anggota? 6 orang. 6 orang. Ya, tinggal Pak Heri yang lain? Yang karena berat materinya itu. Angkat tangan. Angkat tangan. Nyerah. Jadi kan kita ingin berpikir logika orang itu gimana sih cara berpikirnya seseorang itu. Orang ini kok berpikir gini, orang ini berpikir gini, kok orang ini dihargai mahal, orang ahli begini. Gimana sih cara berpikirnya? Nah, itu kita dalami dalam bentuk algoritma. Jadi cara berpikir seseorang itu sudah dipelajari algoritma pada saat itu. Orang itu begini disimpan dalam namanya KBES. Apa itu? Knowledge Based Expert System. Knowledge Based Expert System. Sistem pakar. Jadi pangkalan pengetahuan sistem pakar. Terus disimpannya di komputer. Di komputer. Saya diminta untuk buat model untuk bidang konstruksi, terutama bidang penjadwalan. Awal mulanya itu. Tantangannya adalah ini bicara tantangan. Nggak ada orang ahli di situ. Oh, belum ada ahlinya. Jadi saya pikir kemana saya harus. Sementara referensi jurnal itu mengarah ke orang-orang Amerika sana. Jadi belum ada guru atau mentor pada waktu itu atau siapa yang bisa menjelaskan tentang AI. Saya sendiri kurang begitu paham apa sih AI waktu itu ya. Tapi kenapa kok dosen saya namanya Pak Ismet Abidin almarhum yang begitu visioner. Kamu harus belajar ini. Dia cerita, tapi dia sendiri detailnya kurang. Akhirnya saya baca. Nah, saya menemukan
di referensi jurnal itu ternyata berkebangsaan Iran. Kok Iran bisa maju ya? Awal mulanya itu. Di AI tahun 2000-an itu referensi-referensinya ditulis oleh orang-orang berkebangsaan Iran. Ya, di situ ketemunya Iran itu pertama. Saya penasaran Iran itu sehebat apa sih sebenarnya pengetahuannya. Terus saya mulai buka sejarah. Bukankah bangsa Yunani itu dengan bangsa Persia ini dua bangsa besar? Tapi yang kenapa bangsa Yunani tinggal jejaknya kecil sekali berupa satu negara kecil. Sementara Iran, Persia tetap berjaya. Ada apa? Saya bilang. Saya penasaran. Nah, kesempatan itu dapat saya wujudkan ketika saya berangkat ke Iran itu tahun 2018. Tahun 2018. Ya. Selesai S3. Pada waktu S3 pun S3 juga masih menggeluti AI ini atau lebih ke konstruksinya atau apa? Ke kebijakan. Oh, justru ke kebijakan. Kebijakan mereduksi kerentanan bangunan terhadap gempa. Jadi ada ancaman bahaya. Nah, salah satu di dalam undang-undang kebencanaan, bencana itu kan dibagi 3. Yang pertama alam, non alam, terus sosial. Oh, sosial itu dianggap sebagai bencana. Ya, misalnya kerusuhan. Saya ingat 98 itu kan kerusuhan. Bencana alam gempa. Bencana non alam COVID kemarin. Nah, saya melihat bahwa ada persoalan konflik di Timur Tengah. Sekalian saya bilang saya mau ke sana itu. Karena berkaitan dengan disertasi saya. Bencana alam, ini bencana sosial. Bisa bencana sosial. Perang. Saya ke Irak. Saya bandingkan gimana sih kerusakan yang terjadi. Itu tahun itu masih perang Irak sudah selesai belum ya? Sudah selesai ya? Ya. 10 tahun. Pada waktu itu ISIS. Oke. Iya, 2018 ya. 2018, ISIS kan 2011. Jadi masih ada sisa-sisa peninggalan. Nah, saya tertarik dengan dampak konflik perang itu tadi. Karena itu masuk dalam bagian dari penelitian saya. Awal mulanya itu berangkat ke Iran dalam konteks itu. Termasuk rasa penasaran saya mengenai ahli-ahli artifisial ini. Jadi klop lah. Sekalian jalan-jalan ngelihat keindahan. Ternyata surprise saya di sana. Surprise ya. Gedungnya kok begini. Bangunan-bangunan tuh terjaga dengan rapi, pasar, bahkan seni mereka itu luar biasa. Masjid itu betul-betul artinya kalau bapak saya bilang kalau mau melihat suatu masyarakat, ingin tahu masyarakat itu benar atau tidak, lihatlah detail infrastrukturnya. Bapak saya selalu menekankan itu. Detail infrastrukturnya. Kalau di dalam pembangunan masyarakat itu detail, kayak misalnya apa-apa kerjaan di rumah itu tuntas, detail itu berarti masyarakat itu beradab. Yang dilihat Pak Heri apa di sana dari sisi infrastrukturnya tadi itu yang kelihatan? Ukirannya kok begini, pasar aja diukir kok. Di pasar itu ada ukiran. Ada ukirannya, pasarnya kok bersih, terus orang itu kuburan jadi tempat untuk kuburan itu sudah kayak taman. Jadi disediakan minum, disediakan macam-macam lah. Pokoknya orang kalau mau berlibur, tempat kuburan itu tempat yang nyaman. Tempat yang nyaman. Kalau di sini kan kuburan wali-wali itu kan banyak orang minta-minta juga gitu. Nggak tahu di sana ada nggak gitu. Gitu ya. Artinya kuburan dirawat, pasar-pasar juga indah gitu ya, tertib. Terus saya ke museum. Saya selalu kok keluar itu pasti saya ke museum. Saya lihat museumnya. Yang menarik sana itu rambut aja dia ukir kok. Satu helai rambut dia ukir. Diukir? Gimana itu ngukir rambut itu? Saya bingung. Lihatnya pakai mikroskop. Ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu sudah tua, Mbak. Di dalam penjelasan itu. Saya pakai mikroskop. Loh, kok ada tulisan basmalah itu. Sampai begitu detailingnya orang sana. Saya pikir orang ini
bagaimana gitu, kok mau hal seperti gini kok diurusin gitu. Terus saya ke sana, sambutannya masyarakat sana ke pasar-pasar itu hangat, bagus. Tidak seperti kita bayangkan. Di luar perkiraan saya, di sana yang namanya subway, kereta-kereta bawah tanah itu justru beberapa kota besar di sana sudah subway menggunakan kereta-kereta bawah. Kalau kita kan baru Jakarta kan. Iya, dan itu tahun 2018 sudah jalan ya. Sudah loh. Macam ya. Apa-apa kok yang di bayangan saya negara yang terisolasi kok nggak kayak gini. Peran partisipasi perempuan sana sangat tinggi. Dalam hal yang kelihatan, misalnya jadi sopir bis, sopir nih, terus nyapu di halaman, jalan-jalan disapu, mereka nyapu, perempuan petugas kebersihan gitu ya. Nah, saya jam 2 pagi jalan ke sana. Kalau di Persia banyak tidur rugi. Sayang mata ini. Saya lebih kurang sekitar 23 hari. 23 hari ya. Kota-kota mana aja yang dikunjungi itu, Pak? Ya, pertama yang jelas mulai dari Teheran, pintu masuk, kemudian Qum. Di Teheran, di Qum. Kemudian Isfahan. Kemudian yang Ferdowsi University ini ya. Apa namanya? Ada kota memang pendidikan nomor 2 paling terbesar pendidikannya maju di sana. Saya kebetulan tertarik di bidang penelitian kok negara ini sampai ke kuantum, kok bisa ya, gimana sih kampusnya itu. Maka saya datang beberapa kampus, saya lihat sana seperti apa, gurunya gimana, mahasiswanya gimana. Ya saya kayak mahasiswa kita sebenarnya di Jogja sini, mereka ramah, mereka suka bersapa gitu, suka diskusi. Apa yang kalau ke kampus, coba ke mungkin kampus Ferdowsi tadi atau yang lain yang tampak sebagai ini oke, dari sisi keramahan mungkin sama, tapi yang tampak sebagai keunggulan itu apa? Dari etosnya kah? Dari infrastrukturnya atau apanya? Literasinya? Literasi. Mereka tiap tahun punya pameran buku. Mereka selalu menulis, tradisi menulis mereka baik sekali. Bahkan saya ke kuburan, tulisan orang-orang yang sudah meninggal itu dipajang kok di sebelah kuburannya itu. Ini tulisan almarhum ini dia tulis ini. Mungkin ada sekitar 100-an buku lebih. Oh, buku-buku yang ditulis oleh yang meninggal itu. Yang meninggal itu. Terus saya lihat perpustakaan. Terus saya lihat juga yang namanya rumah sakit buku. Oh, ada rumah sakit buku. Kalau buku-buku tua itu ya harus dirawat, mereka masukkan ke sana. Jadi bukan perpustakaan, tapi rumah sakit namanya, buku. Apa istilah di sana itu? Oke. Jadi surprise saya, waduh ini pendidikan mereka kok begitu maju. Terus tradisi membaca, dan yang menarik di sana itu saya tidak melihat anak-anak muda itu main HP. Nggak ada, saya lihat mana orang-orang anak muda. Atau memang HP belum masuk ke sana ya? Sudah padahal ya. Saya bisa buktikan, saya bawa HP kok kemana-mana. Dan sinyal ada juga ya. Ada sinyal. Mereka enggak. Terus mereka selalu menyediakan pojok-pojok diskusi di mall-mall itu, terus di pasar itu ada pojok tempat diskusi. Kalau masyarakat mau bertanya, mereka menyediakan ahli-ahli untuk menjawab gitu. Menjawab gitu ya. Bayangan saya kan negara ini kan tadi itu sudah disanksi, terus kemudian terisolasi dari mana-mana. Itu kan kehidupannya memprihatinkan gitu. Enggak ya? Saking saya penasarannya, bener nggak katanya isu Sunni Syiah itu? Enggak kok, di sana itu saya lihat masjid-masjid Sunni juga banyak kok. Nah, kalau salah satu pusat pembelajaran Syiah itu kan di Qum tadi itu. Iya. Kalau di Qum itu sepenglihatan dan berinteraksi Pak Heri dengan orang-orang di sana seperti apa? Kan Pak Heri di sana kan ini dari Indonesia, pasti dilihatnya ini bukan orang Syiah, ini adalah orang kelompok yang lain. Penerimaannya juga bagus-bagus aja. Ya, tanya, kamu dari mana? Dari Muhammadiyah. Oh, ada orang Muhammadiyah ke sini. Mau melarang orang ziarah kuburan ini gitu. Saya ke sana terus saya melihat cara mereka sholat. Terus saya kebetulan saya tinggal di hotel itu. Saya lihat bener nggak keakurannya beda. Saya ke masjid-masjid, saya tanya. Terus yang menarik itu begini. Jadi mereka itu tradisi antara buku
dengan guru, dengan murid itu terjalin dengan baik. Buku guru dan murid itu terjalin dengan baik ya. Ya, jadi mereka sangat menghormati guru-guru di sana itu, ulama-ulama tua, senior itu betul-betul. Ya mereka memang tidak minta dihormati berlebihan ya, karena faktanya mereka sangat sederhana kok. Biasanya kalau orang sederhana itu enggak, ya saya lihat ini orang makannya apa, terus saya kok makannya begini, saya bilang makan roti kering itu. Roti kering bulat gitu? Bukan, dia kayak model panjang. Ya panjang, ini kayak warnanya itu coklat. Mohon maaf saya kayak keset. Saya keset. Tipisnya segini. Itu yang mereka makan. Nah, jadi mereka makan itu sederhana sekali saya. Sederhana ya. Sederhana ya. Itu padahal levelnya ulama ya. Ulama. Jadi kalau saya lihat lagi pada waktu dia sholat, saya lihat mereka itu menariknya, para ulama ini punya pengikutnya. Misalnya kalau ulama, jadi misal subuh ya, saya subuh di sana, kok subuhnya bisa sampai tiga kali sholatnya. Ternyata ada ulamanya, dia awal dia sholat, terus makmumnya ikut ulama, terus setelah ini dia geser, terus setelah itu imam lain lagi sampai bukan orang yang sama kan? Bukan orang yang sama. 3 kali itu 3 shift gitu 3 shift, ya. 3 shift subuh. Saya pikir ini jangan-jangan dia muridnya ini ya mungkin ya, tapi penuh itu. Selalu penuh ya. Terus saya lihat di dalam masjid itu kok ada kuburan. Saya bertanya-tanya kok kenapa masjid ada di kuburan? Kubur di masjid kok dalamnya ada kuburan. Dia bilang dulu ini tuh masjidnya kecil, kuburan itu tempatnya di luar, tapi pengembangan masjid, kuburan ini sebagian dipindah. Yang nggak dipindahin di dalam kuburan siapa? Saya bilang orang yang jasadnya masih utuh, mereka nggak berani pindah. Padahal usianya udah ratusan tahun, dari ribuan. Masa sih? Saya bilang, iya ini namanya, ini lahir tahun ini dan di sini. Jadi saya bilang ada apa begini kok sampai sejauh sukses itu penghormatan kepada dihormati begitu. Terus nasionalisme mereka betul-betul terjaga. Saya bilang kenapa kok bisa ya bangsa Iran itu di embargo sudah sekian belas tahun, mungkin puluhan tahun ya, kok bisa survive. Dia bilang kami punya semboyan, jangan ancam kami dengan kelaparan karena kami putra Ramadan. Karena kami putra Ramadan. Ya, artinya putra Ramadan itu orang yang berpuasa. Terbiasa puasa. Ya, jangan ancam kami dengan senjata karena kami putra Karbala. Putra Karbala. Ya. Karbala itu salah satu tempat suci di kalangan Syiah. Iya, tempat pengorbanan di situ. Iya, tempat di mana Imam Hussein itu aksi heroik mereka seperti itu. Jadi saya pikir ruhnya itu ada di situ, kekuatan nasionalisme mereka itu. Nih. Putra Ramadan dan putra Karbala itu tadi. Oke. Itu yang saya lihat. Oh, pantesan orang ini lah. Survive-nya luar biasa. Itu dari background keagamaan dan sosial masyarakatnya nasionalismenya, pendidikan. Kalau tadi yang dilihat oleh tadi sempat terpotong ngomongin tentang teknologi kuantum di Universitas Firdausi tadi itu ya. Itu apa yang dilihat Pak Heri di sana dari sisi orang paham bahwa ini negeri setelah revolusi Islam Iran itu kan secara keagamaan Syiahnya sangat kuat, terus kemudian tadi itu ketahanan politiknya juga kuat gitu. Tapi secara teknologi kan nggak banyak orang tahu ini. Kalau tindakan seseorang kalau saya kebetulan bapak saya selalu tindakan seseorang itu kan dia menggambarkan pengetahuan yang dia miliki. Awal mulanya kan saya melihat kok mereka ini menguasai teknologi kuantum. Apa sih kuantum itu? Terus sebelumnya mereka menguasai teknologi nuklir. Apa sih nuklir itu? Sejak kok bisa? Itu kan nggak mungkin dikembangkan oleh levelnya laboratorium biasa. Pasti laboratoriumnya harus canggih, orangnya juga harus canggih, infrastruktur juga harus canggih, dukungan luar biasa kan dari pendidikan di situ. Nah, hipotesis saya adalah nggak mungkin ini sembarangan.
Pasti infrastruktur, pasti lah. Teknologi nuklir itu kan kita mengenal yang namanya kecepatan cahaya. Kalau kuantum itu sudah tidak lagi mengenal perpindahan itu berdasarkan waktu. Kalau kecepatan cahaya, misalnya partikel dari misal dari matahari ke sini, waktunya perlu waktu berapa menit? Berapa lama? Kalau kuantum sudah tidak lagi bicara itu. Apa yang kalau dalam konteks kuantum? Kalau berpindah ya dari sini ya berpindah saat itu juga. Dia tidak membutuhkan waktu. Jadi itu kan luar biasa kalau orang sudah bisa mengembangkan teknologi itu. Kalau kita orang sipil ini kan lebih banyak ke analog. Perpindahan itu dalam satuannya detik, dalam satuan menit. Misalnya kalau kita di mekanikal itu kan hukum Newton 1, Newton 2, Newton 3 itu kan itu masih terukur dalam ukuran bisa diukur lah dalam satuan misalnya meter per detik. Tapi kalau kecepatan cahaya itu sudah tidak bisa lagi kita mengukur dengan pendekatan manual begitu. Sudah pemahamannya lebih. Makanya teorinya relativitas ya. Bukan berarti teori relativitas itu menyalahkan teori yang sebelumnya. Justru itu mereka kembangkan pengembangannya. Setelah itu kuantum itu kan istimewa. Nah di situ saya melihat ternyata mereka sudah memiliki pemahaman sampai sejauh itu. Dari pemahaman itu kan muncul yang namanya pengembangan itu, yaitu yang mereka lakukan. Jadi saya melihat ini negara hebat, saya bilang. Jadi, nah selanjutnya itu kan mereka juga punya peninggalan tua di abad-abad sebelum Masehi itu. Saya lihat peninggalan kekaisaran Persia. Apa yang dilihat oleh Pak Heri? Saya lihat kerajaannya terjaga di sana. Penyembah api itu saya lihat kuilnya itu kalangan Zoroastrian saya masuk, saya lihat mana sih apinya yang disembah itu, saya lihat ini. Terus kampung Yahudi, terus ada kampung Yahudi. Bendungan yang usianya mungkin udah ribuan tahun. Bagaimana cara kerja bendungan itu saya amati gini. Jadi mereka ini negara yang maju. Artinya warisannya bukan warisan budaya, warisan itu tadi arsitektur juga, warisan teknologinya. Emang gak ada ya. Itu yang kenapa sampai dengan hari ini tuh saya melihat bahwa antara ideologi, pendidikan, kemudian sosial, budaya itu saling melengkapi. Ya. Oke, kita ini kan punya ideologi Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Udah oke. Kemanusiaan oke. Persatuan oke. Kemudian apa? Kerakyatan oke. Keadilan oke. Ada semua komplit. Harusnya itu menjiwai dalam kehidupan kita sehari-hari. Sinkron gitu. Harus sinkron. Kalau itu hanya sebagai simbol ya selesai sudah. Kalau mereka sebagai nilai. Keadilan, gimana kita bicara keadilan misalnya dalam konteks mereka bangsa yang nggak mau ditindas, mending kelaparan dan itu tadi daripada di bawah penindasan. Film-film mereka bagus, film-film pendek mereka itu istimewa, saya lihat. Dapat penghargaan di mana-mana kan. Saya lihat film misalnya yang ternyata sekali Children of Heaven itu judulnya itu yang kan. Sepatu itu kan. Ada lagi film lagi bagus itu memang kenyataan di Iran, namanya Spiration. Pernah nonton? Spiration yang dapat penghargaan juga di Oscar sebagai film asing terbaik gitu. Menggambarkan seperti apa. Kemudian film-film yang durasi pendek bagus-bagus. Termasuk terakhir itu saya nonton produksi mereka namanya Mukhtar Sakhafi. Ya. Itu judulnya atau judulnya? Tentang apa itu ceritanya? Tentang seorang panglima. Panglima ini adalah didikan dari Imam Ali bin Abi Thalib. Yang mana bapaknya itu meninggal di saat dia usia 13. Dia dibesarkan oleh Ali bin Abi Thalib. Dia menyaksikan pengkhianatan,
kemudian terjadilah peristiwa pembantaian Husain bin Ali yang mereka kenal sebagai Imam Husain. Nah, Mukhtar Saqafi ini posisinya sebagai pengikut Ali bin Abi Thalib. Dia harus bagaimana? Pada waktu itu dia mengasingkan diri menjadi seorang petani. Nah, digambarkan di situ ada bangsa Arab dan ada bangsa Persia. Nah, di situ saya membaca seperti apa bangsa Persia itu. Iya. Saya pernah baca tuh Mukhtar As-Saqafi itu. As-Saqafi ya. Oke. Itu saya nonton sampai 4 kali. Saking nggak tahu saya. Karena krusial sekali perannya Mukhtar ini tadi. Bahkan ya bagi sebagian kalangan di Syiah yang gulat gitu, dia disetarakan dengan imam-imamnya itulah gitu kalau nggak salah itu. Oke lah, itu tentang nanti bahas sejarah bisa panjang lagi gitu. Tentang Iran ya. Artinya tadi ada kesinkronan atau koherensi antara ideologi, antara kemajuan teknologi dengan sosial dan segala macam. Kemarin Pak Heri juga share pada saya satu video pendek gitu di mana salah satu ilmuwan nuklir Iran hari ini ya, bagaimana dia di training oleh seniornya gitu, bahwa saya nggak berharap pahala, nggak berharap macam-macam, ini saya hadiahkan untuk Fatimah gitu kalau nggak salah, Sayyidati Fatimah. Kelihatan di situ bagaimana kedalaman ideologinya, artinya keagamaan yang dipahaminya, dengan itu mendrive atau mendorong dia untuk belajar, untuk menguasai teknologi. Kayak gitu gambarannya ya. Tapi jangan kita menganggap bahwa Iran semuanya seperti itu. Jadi sisi Islamnya juga ada. Saya juga mengamati Islamnya. Terus karena kan kita bangsa Persia ini sebelum ini kan si Shahriza Pahlavi. Saya juga mendapatkan informasi dari seorang dosen yang menggambarkan seperti apa Shahriza Pahlavi. Jadi budaya seperti apa. Mereka masih banyak kok pengikutnya di sana. Jadi tidak bisa kita mengeneralisir. Nggak seragam semuanya seperti itu ya. Tentu saja ya, bangsa besar tadi itu sisi agama saja sudah plural. Dari sisi afiliasi politik mungkin juga gitu. Nah, kemarin kalau hari ini saya baca putra mahkota Shahriza namanya, Pak Pahlavi juga namanya kalau salah, di Prancis, menyatakan saya siap menggantikan Ali Khamenei gitu. Politik itu. Makanya saya bisa memahami itu kalau saya membaca film, menonton film ya. Jadi film-film Persia, film-film kolosal itu menarik karena di situ kita bisa memahami, tidak hitam putih seperti itu, banyak faktor sekali. Jadi menjadi poin pembelajaran kita ya, dalam mencerdaskan atau memperkuat. Jadi kita tidak mudah berpendapat, karena kan dalam tradisi keilmuan ini kita kan sebagai seorang dosen itu tuh kan dibekali dengan yang namanya insting peneliti, dan memang dosen itu wajib meneliti. Setiap tindakan kita itu dasarnya harus tidak bisa tiba-tiba begitu. Di dalam penelitian kan ada triangulasi, saling terkonfirmasi antara teori, fakta, dan opini. Itu kan harus betul-betul terkonfirmasi. Nggak bisa kita berdiri dalam satu kaki. Sekurang-kurangnya 3 kaki. 3 kaki untuk triangulasi, memvalidasi data yang misalnya kayak gini. Kayak kemarin Netanyahu atau Trump juga, orang-orang Iran yang ditindas oleh rezim selama ini bangkitlah. Benar nggak mereka tertindas gitu, Pak? Kira-kira ini sedikit soal politik ini. Kalau sepergaulan, sepengamatan jenengan waktu di sana itu, sebenarnya rakyat Iran itu dalam posisi dengan setelah revolusi ya, pasca revolusi itu, mereka hidup ya sewajarnya gitu, atau ada juga semacam ketakutan kalau bicara apa nggak boleh, terus kemudian takut di penjara, ditangkap gitu, ada nggak sih kayak gitu ya? Saya ngeliat mereka tuh, orang-orang sana itu kalau diajak debat seneng. Mereka mantiknya jalan. Jadi di pasar mau diapain, mereka terbiasa tradisi untuk berdebat. Jadi ada sisi menurut kita aneh, misalnya di jalan ada konflik masalah lalu lintas, mereka debat.
Jadi kalau kita tuh kan aneh kok orang debat, akhirnya nanti urusan ke polisi. Jadi mereka selesaikan dengan debat di muka umum. Debat ya. Jadi namanya masyarakat sana memang tradisi untuk berdebat gitu. Mengkritik itu pemerintah bagi mereka biasa. Biasa ya. Iya, karena kalau dibilang dibungkam itu enggak. Karena tradisi untuk berdiskusi mereka jalan. Jadi tidak seperti yang kita bayangkan penuh ketakutan. Mereka kalau ada apa-apa gampang protes. Ya. Apalagi kok kita lihat ekonomi mereka amburadul. Jangan dibilang ekonomi Iran itu nggak amburadul. Memang amburadul kalau sisi ekonomi. Menurut pendapat saya dengan adanya embargo itu luar biasa. Saya pernah mau mengirim barang, misalnya saya pengen kirim surat lah ke Iran atau kirim apa sesuatu di PT mungkin di apa kantor pos tuh nggak ada nama Iran tujuan. Oh gitu ya? Oh nggak ada ya? Nggak ada. Ya, jadi terpaksa kita jalur-jalur tidak resmi lah. Oke. Sampai begitu. Terus masyarakat di sana itu karena istilahnya taklimnya jalan, sehingga itu mereka tidak takut. Jadi sebagian ya saya lihat mereka ketika saya lihat betul nggak mereka itu sering mukul-mukul badan secara ekstrim seperti itu. Oh kayak yang Asyura gitu ya? Ya saya lihat kondisi Asyura itu. Kalau kita ngelihat dari sudut ya kesannya seperti ekstrim, padahal enggak loh. Saya ngelihat hanya seperti teatrikal gitu. Aksi teatrikal. Ya untuk menjiwai, mengenali Karbala, karena memang kesenian panggung mereka bagus. Gitu. Ya kalau kita mengenai secara negatif ya kesannya seperti itu. Padahal enggak lah. Kalau dilihat secara letterluck zahiriyah gitu loh kita kira-kira nggak cocok. Tapi mereka memang dididik untuk itu. Misalnya mengorbankan semangat, mereka terlatih. Saya lihat ya gini. Oke. Terakhir kalau misalnya let's say ngomongin soal yang sekarang ini ya, seberapa tahan mereka? Kalau tadi kan embargo ekonomi mereka tahan, ancaman-ancaman juga sudah berlangsung sekian lama dan mereka tahan saja gitu. Perang dengan Irak juga lumayan lama gitu. Kalau ini dengan gabungan Israel, Amerika secara militer juga menghancurkan sebagian infrastruktur nuklir kah, bangunan-bangunan. Sejauh mana mereka bisa juga bertahan ini? Mereka itu bangsa yang terlatih untuk itu. Yang tadi saya bilang punya semboyan, jangan ancam kami dengan kelaparan kami. Kami putra Ramadan, jangan ancam kami dengan senjata karena kami putra Karbala. Nah dari situlah kekuatan mereka itu seperti itu. Sehingga bagi mereka dihianati itu sebagian suatu hal yang biasa. Memang mereka amburadul, pura-puranda ya. Jangan dibilang, tapi mereka adalah bangsa yang terus membangun. Ya, tradisi budayanya juga terjaga. Ya, kalau mereka berkorban namanya martir atau orang-orang syahid itu betul-betul dihormati di sana. Oh justru kalau ada yang jadi korban, jadi martir itu malah bukan melemahkan ya? Ya dihormati. Bahkan saya ngeliat kenapa kok ada di rumah-rumah itu ada foto-foto. Dia bilang kalau ini saya pajang di sini artinya anak saya sudah jadi martir. Jadi foto-foto tuh justru foto-foto yang oh gitu saya bilang. Jadi senang kalau anaknya jadi martir. Tapi saya lihat para ulamanya bukan seperti menyuruh mereka jihad itu, enggak lah. Tapi mereka panggilannya tuh luar biasa, kesadaran terbangun. Mereka nyuruh kamu nanti gini, saya lihat enggak. Mereka itu justru menghendaki masyarakat tuh umur panjang, generasi muda. Doanya saya lihat doanya. Terus anak-anak baru bayi ya seperti tradisi NU lah saya lihat itu. Ditutup di lantai terus mereka baca kitab dan sebagainya.
Akhirnya tradisi keilmuan, tradisi menggepok tularkan spirit untuk berjuang itu terus berjalan ya. Dan mereka panjang umur kok. Kamu jangan cepat syahid. Kamu punya kewajiban ini. Kamu harus mencari ilmu. Nanti kalau sudah usia ini barulah silakan. Bukan. Tapi ngomong kalau yang itu kan Iran kan nggak berdiri sendiri juga, misalnya secara teknologi dan segala macam. Mereka yang masih punya hubungan, let's say kalau sekarang kan diasosiasikan dengan, saya nggak tahu, misalnya dengan Rusia, dengan Cina, itu kelihatan nggak di lapangan gitu? Misalnya pembangunan laboratorium di Ferdowsi kah, di mana-mana gitu, jejak-jejak Rusia, jejak-jejak yang tentu bukan Amerika gitu. Ada nggak? Kalau saya lihat Cina, terus kemudian Persia, ini kan dua bangsa besar. Mereka saling melengkapi. Saya lihat dari dulu. Tradisi keilmuan mereka itu kan terbangun. Ya, justru dalam masalah keilmuan, masing-masing punya ciri khas sendiri-sendiri. Jadi kalau dibilang, kalau dalam perdagangan ya semua orang pasti akan membuka hubungan perdagangan. Oke. Nggak mengenal mazhabnya apa gitu. Kalau Rusia memang itu kan Eropa Timur nanti dekatnya. Kalau kita melihat tradisi peta penyebaran Islam mulai dari Bani Umayyah setelah keempat khalifah ini kan. Ini kan persoalan besar. Setelah itu Bani Umayyah, Abbasiyah sampai ke ini kan menyisakan persoalan perang salib kan sebenarnya. Nah itu kan menjadi catatan penting. Kenapa Eropa Timur, kenapa Persia, kenapa Cina itu tidak tersentuh. Karena penyebaran baru sampai ke Eropa, belum masuk ke Eropa Timur. Jadi hubungan itu secara kultur sudah terjaga lama sebenarnya. Terjaga lama ya. Sebenarnya dengan Cina pun di jalur sutra itu kan ada di sebagian Cina, nggak semuanya, nggak semuanya Cina. Jadi kita lihat Eropa Cina. Timur, kemudian ke Rusia, ke Persia, kemudian ke Cina. Ini kan yang mana kekuasaan itu kan belum nyampe ke sana. Ya. Termasuk kita juga bukan jajahan jauh kita dari jauh dari pusat-pusat kekuasaan konflik pada saat itu ya, kita damai-damai saja. Makanya suatu modal besar kita sebenarnya peninggalan-peninggalan yang kita miliki itu, dan kita punya Borobudur, punya candi-candi yang lain yang sebenarnya bisa kita jadikan satu instrumen bahwa bangsa kita ini sebenarnya bangsa besar. Bangsa yang besar. Oke, kalau ini paling akhir, pelajaran apa yang bisa ditarik, bisa dipelajari dengan kunjungan atau bacaan Pak Heri ke Iran terhadap scholars dari Iran itu? Yang jelas kita ini sebagai warga Muhammadiyah, di mana gerakan Muhammadiyah kan amal ma'ruf nahi mungkar. Itu harusnya kita banyak belajar dari bangsa Iran. Ya, kita sudah maju sebenarnya, tapi sekali lagi pendidikan kita mungkin tidak punya yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, itu sudah tidak lagi memiliki jati diri dalam pendidikan kita. Kita selalu melihat pendidikan dalam perspektif industri. Saya orang proses bisnis industri, proses bisnis project, proses bisnis pendidikan, dua hal yang berbeda. Industri seperti ini, project seperti ini, pendidikan seperti ini. Nah, kita ini sekarang terjebak dengan proses bisnis industri yang masuk ke dalam dunia pendidikan. Dimasukkan ke dunia pendidikan. Disinilah kita harus banyak mengambil pelajaran dari negara Iran. Ya, artinya mereka tradisi antara guru dengan murid itu betul-betul dibangun dengan baik. Ya, itu saya lihat begini. Saya melihat pelajarannya ketika saya kembali ke Indonesia ini kan,
Ya, kita harus menjadi seorang guru atau dosen yang memang memiliki nilai-nilai terhadap pendidikan, terutama yang bisa kita lakukan ya dengan mahasiswa. Cuman itu yang kita punya. Ya, jadi kalau pendidikan itu semuanya just in time, proses bisnis industri kan begitu. Semua harus tersedia, indikatornya ini semuanya. Dan nanti kita akan bisa melihat model pendidikan ala barat. Mereka itu tidak memiliki kultur. Kalau proses pendidikan itu syaratnya yaitu proses bisnis tersebut berkaitan dengan sosial, budaya, itu harus masuk. Sosial budaya itu masuk dalam proses bisnis pendidikan. Kalau kita menggunakan industri, nggak masuk itu. Nah, ya sekarang kan tren kurikulum mutakhir kan diarahkan ke sana gitu. Apa itu namanya, kurikulum merdeka atau dulu link and match dan segala macam itu untuk mensuplai dunia industri gitu. Jadi alat yang siap dipekerjakan gitu, bukan melihatnya dari sisi proses menjadi manusianya gitu ya. Makanya kalau kita belajar tentang AI, kita akhirnya paham bahwa ada satu menarik ini, katanya ke depan nggak perlu lagi adanya pengacara, nggak perlu lagi adanya dokter, profesi-profesi yang hilang, nggak perlu lagi ada dosen, guru-guru tuh nggak perlu, semua digantikan oleh robot. Ya itu yang harus kita hadapi. Kalau kita mau ke arah sana, ya tentunya tidak 100% itu kita harus adopt. Kita juga harus melihat pendidikan itu dalam perspektif bahwa hidup itu pasti ada tujuan yang harus kita capai. Nah, tujuan hidup itu apa? Tujuan pendidikan itu apa? Tujuan mencari rezeki itu apa? Kan agama hadir di situ. Kalau kita proses pendidikan industri ya tidak ada itu. Nggak ada. Nah, Iran bisa menjaga itu dengan baik. Oke deh. Jadi itu tadi ya, ditarik garis lurus yang sinkron gitu, yang koheren antara pendidikan, guru. Kalau tadi kan dibilang oleh Pak Heri, guru, murid dan buku ini satu kesatuan juga ini. Tapi sekarang mahasiswa banyak yang nggak baca buku, bahkan dosennya yang mau ngajar aja sudah makan buku ini. Ini krisis tersendiri yang juga mesti diselesaikan ini. Belum lagi nanti hubungan dunia pendidikan itu dengan konteks sosial, budaya, masyarakat, itu juga mesti kekuatan agama, kekuatan dalam tanda kutip ideologi tadi itu juga sinkron lah dengan pengembangan teknologi, pengembangan kemasyarakatannya. Gitu Pak Heri ya. Makasih sharingnya, pengalamannya, pengalaman pendidikannya, pengalaman perjalanannya ke Iran gitu. Mudah-mudahan bermanfaat, insyaallah sharing pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan nanti juga kita bisa ngobrol lagi kalau ada Pak Heri ke sana lagi, penelitian kah? Dulu kan ngajak penelitian tentang bagaimana cara infrastruktur kuburan gitu kan kalau nggak salah. saya malah lagi berpikir ke arah sana itu, gimana kita membuat satu infrastruktur. Nanti kita bincangkan. Untuk sementara begitu dulu. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat dan inspiring. Tadi itu bahwa satu spiritnya ya, spirit putra Ramadan, nggak gampang menyerah gitu, diancam dengan kelaparan, spirit kalau di dalam konteks Iran kan Karbala gitu, nggak menyerah juga dengan hantaman politik atau militer begitu, karena jiwa nasionalisme Iran, nasionalisme yang berbasis agama itu begitu kuat. Itu juga bisa jadi modal kuat ya bagi masyarakat. Gitu sementara, terima kasih banyak. Jumpa lagi di kesempatan yang lain bersama tamu-tamu kita yang juga sangat istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.